Apa ini, Bid? Mengerti, Bid ya? Oh, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Yuk. Al-Fatihah. Sebentar saja kita ngaji. Sebentar. Iya, sebentar. Cepat, cepat, cepat. Serius sebentar kita ngaji karena tadi kita baru saja mengajikan teman-teman di Kolese Santo Ignatius, itu semacam santri putra. Itu khusus Santri Putra ya? Santri putra, Bang. Nah, kita ngaji Faisalut Tafriqah tadi sama bapak-bapak pendeta, para pelayan-pelayan umat ya, para gembala-gembala yang baik di sana. Alhamdulillah mereka sangat sangat besar pengetahuannya, keingintahuan mereka terhadap tradisi Islam yang banyak ini. Sehingga itu merupakan langkah langkah ilmiah, langkah akademis bagi sarjana-sarjana Udin gitu kan, Sultoni, PID, untuk sama-sama eh, gimana umpamanya dialog antara Muslim dengan komunitas di luar Muslim, itu dialognya tidak lagi itu menggunakan tradisi. Dialognya dirajut dengan tradisi. Dengan sama dengan tesis Pitt kan, menjadikan tradisi teratur itu sebagai upaya merajut perdamaian di daerah pasca konflik. Nah, sebenarnya dialog yang sekarang pertanyaan, apakah mungkin membaca tradisi Islam yang sangat banyak itu dalam konteks interfaith dialog? Sebenarnya itu tadi tema besar. Nah, kalau saja teman-teman dari komunitas agama lain itu antusias untuk mengenal keilmuan Islam, khususnya kitab yang sedang kita kaji Faisalut Tafriqah, mereka antusias dengan itu. Maka kalau kita tidak antusias dengan tradisi kita sendiri, nah itu amat disayangkan. Nanti tradisi kita di take over sama orang. Nah, ya karena itu ngaji-ngaji begini ini cara kita mensyukuri tradisi yang besar ini, menghargai jasa-jasa mereka, kemudian sebisa mungkin itu bisa membentuk perspektif kita untuk menjadi manusia yang lebih terbuka, lebih lebih kosmopolit di era sekarang. Bahasaku keren, keren lah bahasa. Keren lah, keren. S2 ya. Jadi Sultoni bentar lagi akan menggunakan terminologi yang begitu. Oke, kita baca sedikit saja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa anzil alaina barakataka wa libasna libasa afika wa afiyatik wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. فقال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه ومدنا مدده وانواره واسراره. والأشعري والمعتزلي لزيادة بحثهما جاوزوا إلى تأويل ظواهر كثيرة. Kelompok Asy'ari dan kelompok Mu'tazilah ya, karena mereka ini liziyadati bahthihima, karena penelitian serta ladang riset mereka itu sangat lebih ya, lebih luas, lebih
banyak gitu ya. Jawazu ila ta'wili dhawahiro katsiratin, mereka melakukan takwil terhadap sisi-sisi zahir dari nas itu lebih banyak dari kelompok Hanbali, dari kelompoknya Imam Ahmad bin Hambal atau ahlul hadis. Wa aqrabun nasi ilal hanabilati fi umuril akhirati al ash'ariyat. Sedangkan kelompok yang lebih dekat kepada tradisi ahlul hadis Imam Hanbali di dalam perkara-perkara akhirat ya adalah Imam Ash'ari. Fa'innahum, karena sungguhnya Imam Ash'ari qarraru fiha aktsarudz zawahiri ilal yasir. Mereka menetapkan dalam artian menganggap bahwa hal-hal yang zahir terkait informasi-informasi akhirat itu harus dipahami sisi kezahirannya. Seperti mizan, siratal mustaqim, dan lain-lain itu dipahamin dari sisi zahir. Wal mu'tazilatu asyaddu minhum tawaghulan fit ta'wilat. Sedangkan Asy'ari ini lebih tawaghul, lebih banyak masuk ke dalam problem-problem takwil. Bahkan mereka banyak melakukan takwil ya terhadap hal-hal bahkan yang sifatnya ukhra. Wa ma'a hadza fayuttarruna aidon ila ta'wili umuri. Oleh karena itu mereka juga mentakwil ya kepada beberapa perkara, yakni kelompok Asy'ari kama dzakarna min qaulihi innahu yu'ta bil mauti fi surati kabsyin amlah. Nah, karena Asy'ariyah sama Mu'tazilah ini banyak melakukan walaupun ya Hanabilah, Asy'ariyah di dalam perkara-perkara akhirat itu lebih banyak kesamaannya dengan Hanbali, karena menurut Asy'ariyah ini satu, kalau perkara-perkara akhirat ini harus dipahami zahirnya. Itu kenapa? Dipahami zahir karena sebenarnya berangkat dari keyakinan. Sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan kemustahilannya tidak bisa dianggap tidak mustahil. Nah, kira-kira begitu. Yang tidak bisa ditunjukkan di mana umpamanya, kalau kan umpamanya tentang Siratal Mustaqim yang sangat di waktu perjalanannya apa segala macam, kan ada informasi-informasi yang hadisnya di situ. Tetapi kita tidak bahas riwayatnya. Tapi misalnya perjalanan dari Siratal Mustaqim dari ujung ke ujung bisa makan 1.000 tahun, bisa bisa lebih cepat, kecepatannya seperti kilat. Nah itu eh, eh, dipahami dohirnya, karena memang kalau mau dirasionalisasikan itu susah. Nah, mau ditakwil apa, nah, sehingga itu dibiarkan apa adanya. Jangan diproblematisir kira-kira demikian. Nah, oleh karena itu Asy'ariyah masih mentakwil umpamanya innahu yu'tabil maut fi surati kabsyin amlah. Ini ditakwil kalau yang begini. Nah, mereka mentakwil yang begini. Oke. Wa kama warada min waznil amali bil mizan. Nah, ini contohnya. Jadi di akhirat ada mizan nanti. Fa innal asy'ariyah awwala faqala tuzanu sahaiful amal. Kelompok Asy'ari ini mentakwil tentang mizan, kan ada riwayat tuzanu sahaiful amal. Ditimbang lembaran-lembaran amal kita. Wa tukhlaqu fiha auzanun biqadri darajatil amal. Takwilnya adalah tukhlaqu fiha auzanun, diciptakan di akhirat nanti satu timbangan biqadri darajatil amal, sesuai dengan kadar amal. Nah, wa hadza raddun ilal wujud syabahi al ba'id, dan dengan demikian riwayat tuzanu sohaiful amal itu maksudnya ini oleh kelompok Asy'ari ini ditakwil nanti akan diciptakan satu neraca ya yang digunakan untuk menimbang amal. Nah, digunakan untuk menimbang amal. Wa hadza raddun ilal wujud asyabahi al ba'id. Ini berangkatnya adalah wujud syabahi al ba'id. Wujud syabahi al ba'id ini maksudnya dia wujudnya syabahi sebenarnya. Maksudnya amal ini kan sebenarnya cuma untuk apa? Ya cuma untuk eh, menimbang. Cuma untuk menimbang. Artinya apakah nanti timbangannya sama dengan timbangan yang ada di dunia? Oh enggak, ternyata syabahinya saja. Diserupakan dengan timbangan. Nah, kira-kira begitu. Sehingga ketika mereka mentakwil tuhlaku fiha auzanun biqadri amal, maksudnya timbangannya itu nanti diciptakan khusus, bukan kayak timbangan sekarang.
Ya kayak. Jadi hadisnya tuzanu sohaiful amal, ya kan? I- eh, Mizan itu wujud syabahi sebenarnya. Nggak usah berpikir kayak apa ya timbangannya, apa kayak timbangan orang nimbang getah misalnya di tempat sultani, atau kayak nimbang bawang, atau nimbang apapun. Nggak usah dipikirkan begitu. Ah, gitu loh. Karena wujud syabahinya yang nempel dalam benak kita. Wujud syabahinya yang harus kita perhatikan. Nah, tetapi kelompok Asy'ariyah mengambil mentakwil begini. Enggak, nanti akan diciptakan timbangan yang disesuaikan dengan kadar amal. Nah, itu kan syabahi tapi baik. Nah, gitu. Enggak sama dengan timbangan kita, nanti akan diciptakan timbangan baru. Nah, kira-kira begitu. Sehingga tekstualitas hadisnya masih terjaga, tetapi syabahinya masih ada walaupun syabahinya baik, jauh. Kira-kira begitu. Agak berat ya? Berat. Oke. Haina sohaif ajsamun. Karena sohaif, lembaran-lembaran itu ajsam, jisim, punya ketetapan. Ya kayak gini lah. Nah, ini kan ajsam semua, ini ajsam. Ajsam itu maksudnya punya ketetapan ya. Punya punya tingginya berapa, banyak berapa, nah, itu ajsam. Nah, oke. Lebarnya berapa? Nah, sohaif itu ajsam kutibat fiha rukumun yang di dalamnya ditulis rukum. Rukum itu ya huruf-huruf tadullu bil istilah ala a'malin hiya a'radu, yang menunjukkan secara terminologis terhadap amal-amal kita. Sedangkan amal-amal kita itu a'rad. A'rad itu maksudnya adalah aksiden, ya. Sesuatu yang tidak ada bentuknya kira-kira. A'rad itu sesuatu yang apa ya? Amal itu apa sih? Kita kan ngerjakan sesuatu tuh. Sifatnya kan umpamanya Udin sholat. Kan Udin berarti ngamalkan sholat. Nah, ngamalkan sholat dia berarti. Nah, sholatnya kemudian ditulis. Yang dikerjakan oleh Udin itu kan a'rad namanya. Nah, sedangkan yang ditulis rukum, huruf-huruf. Oh, Udin sholat. Udin puasa. Udin ini, Udin ini. Wah, udah ditulis semua itu. Bukan amalnya itu yang dimasukkan ke sini. Tapi ada rukum yang menunjukkan tentang pekerjaan Udin. Nah, kira-kira gitu. Nah, karena amal itu akhrot, sesuatu yang tidak bisa ditulis kira-kira. Mafhumnya gitu ya. Sesuatu yang tak bisa ditulis, amal bisa ditulis enggak, Din? Enggak bisa ditulis. Ketika ditulis ya jadi tulisan. Apakah umpamanya Udin sholat, sholat kamu sekarang. Kemudian aku tulis Udin sholat. Apakah tulisan ini amalmu? Bukan, kan gitu kan ya. Jadi Udin sholat itu perkara lain, tulisan perkara lain. Hanya saja ini menunjukkan kepada aktivitas sholatmu. Nah, dengan demikian, falaisal mauzun idal amal. Dengan demikian, yang ditimbang itu bukan amalnya si Udin. Nah, gitu loh. Bukan amalmu itu. Nah, bal mahallu nakshin yadullu amal bil istilah. Tetapi kertas mahallu nakshin itu ya sohaifnya. Udin sholat, Udin endak, Udin dusta, Udin apa, Udin apa. Nanti itu ditulis dalam anu. Yang kemudian diciptakan oleh Allah dalam sohaif itu nanti ditimbang. Ini catatan baik Udin tebalnya umpamanya 1.000 halaman, amal buruknya Udin tebalnya 500 halaman. Nah, lebih lebih berat mana? Amal baiknya apa amal buruknya? Nah, amal baiknya rupanya. Oh, lebih berat. Nah, masuk surga lah Udin. Oleh karena itu nanti kamu mesen sama malaikat Din agar catatan amalmu kalau sedikit itu minta kertas yang beratnya berapa kilogram gitu. Kasih hardcover. Kalau untuk catatan amal burukmu, Sultani, nanti biar menang itu pakai soft cover saja, kan lebih ringan. Kalau bisa nggak usah kasih cover. Nah, gitu ya. Nanti kalau amal baikmu Sultani itu minta eh, hardcover yang kayak kitab DKI ini, kemudian tulisnya tebel-tebel sehingga banyak, gitu. Sehingga menang. Nah, kira-kira gitu. Kalau bisa request. Tapi sayang, malaikat tuh objektif. Jadi Sultan ini tidak bisa nyogok nanti. Oke, wal mu'tazili. Nah, ini takwilnya Imam Asy'ari. Asy'ariyah. Jadi dia mentakwil Allah menciptakan
jadi sohaif kita nanti yang ditimbang, karena tidak mungkin yang ditimbang adalah amal. Jadi kalau amalnya yang ditimbang kan tidak masuk akal. Mau ditimbang dari mana wong dia akron, dia pekerjaan kok gitu kan. Wal mu'taziliyu yu'awwilu nafsal mizan wa yaj'aluhu kinayatan an sababin bihi yankashif li kulli wahidin miqdaru amal. Jadi sedangkan kelompok Mu'tazilah itu mentakwil nafsal mizan, ya. Mentakwil timbangan, timbangan itu sendiri, kemudian menjadikannya sebagai kinayah. Kinayah itu kira-kira kamu ngomong A tapi maksudnya B gitu. Kamu sekarang pulang gih ke rumahmu. Kalau kamu ngomong sama istrinya misalnya, kamu pulang aja ke rumahmu. Nggak guna. Itu maksudnya, kalau dia maksudnya adalah mentalak, talak dia, namanya talak kinayah. Kamu diem di sini, ndak ada gunanya kalau ndak ngaji. Pamannya. Pulang aja kamu. Ke Gowo. Ya, Sultan ini. Kamu ini di sini main-main. Ke Gowo. Maksudnya pulang kamu. Ah, misalnya. Tapi ndak Sultan ini baik. Sudah mau ngaji. Walaupun kemarin salah masuk kelas ya. Dan itu memalukan. Oke, jadi kinayah. Jadi mizan itu maksudnya kinayatun an sababin bihi yan kasyif likulli wahidin miqdaru amali. Jadi itu mizan itu cuma gambaran kita aja tentang sesuatu yang apa ya? Nanti amal itu kira-kira ditemukan gitu. Jadi mizan ini boleh boleh jadi lihat nih, lihat. Kalau kalau dulu umpamanya enggak tahu apa udah ada enggak teknologi yang begini. Kalau dulu umpamanya nimbang kita beli bawang, bang beli bawang gitu kan, beli bawang nggak pakai kulit. Nah, umpamanya ditimbang kan masih pakai timbangan yang neraca gitu. Nah sekarang dengan sistem, misalnya dengan sistem itu umpamanya ketika kita ngambil bawang satu itu udah ketahuan misalnya, cuma tinggal tit ini berapa kilo, tit ini berapa kilo, ini berapa kilo misalnya. Umpamanya ya sudah bisa begitu, apa tidak tahu apa udah ada enggak apa enggak. Nah, nah artinya enggak harus timbangan yang begitu, tapi boleh diadaptasi oleh teknologi lain, kira-kira begitu. Nah, artinya itu sama-sama ditimbang kan, sama-sama ditimbang. Kayak begini, dulu zaman dahulu sebelum perdagangan semaju sekarang, misalnya wajib akad karena akad itu maksudnya bisioh ya. Aku beli ya, saya jual, saya beli, eh, saya beli, saya jual. Nah, itu akadnya itu. Nah sekarang kan perkembangan sudah kian maju, perdagangan sudah sedemikian pesat, sistemnya juga udah mendukung sedemikian maju. Akhirnya dikenallah swalayan. Swalayan itu artinya swa sendiri, Melayani diri layan, sendiri. melayani. Jadi swalayan itu maksudnya melayani diri sendiri. Karena belum ada yang melayani, Sultani akhirnya swalayan ke kamar mandi. Misalnya. Itu namanya swalayan juga. Nah, akhirnya orang jadi milih barang. Sehingga tidak perlu akad. Karena apa? Akadnya sudah tertera pada harga. Pada harga, sudah diwakili oleh harga, sudah diwakili oleh banyak macam. Dulu orang nggak tahu komposisinya satu makanan apa aja, jangan-jangan haram. Sekarang udah ada komposisinya. Gitu loh. Sehingga nggak perlu ini terbuat dari apa, lihat aja komposisinya. Kan kira-kira begitu tuh. Jadi akhirnya akadnya yang dulu akad itu sebagai sistem untuk memastikan bahwa barang ini dijual, sekarang cukup disimpan di swalayan aja udah ada maksudnya ini saya jual. Dengan dikasih harga, ya harganya segini. Dengan dikasih di belakangnya ada komposisi, ya ini terbuat dari ini, silakan saja beli. Mau beli enggak, ya enggak juga. Artinya sudah dipindah dari sistem yang awalnya sangat kaku menjadi lebih begitu mengikuti kecenderungan pasar. Oleh karena itu kalau kita maknai akad dalam jual beli itu harus akad dengan lisan, jabat tangan, kemudian menggunakan khiyar, itu sangat kaku. Ya kembali ke zaman purba. Karena itu sebenarnya tujuan akad itu ya itu tadi memastikan bahwa barang ini dijual karena Al-Quran mengharuskan bahwa jual beli itu antarodin, kerelaan. Ketika barang itu sudah ada di situ ya berarti sudah rela. Kemudian kejelasan barangnya, ada komposisi, ada kandungan-kandungan protein dan gizinya. Kalau makanan itu sudah jelas, tidak ada huruf di dalamnya, ya sudah selesai. Oleh karena itu mizan juga begitu kalau kata Mu'tazilah. Paham ini? Ya.
Hingga mizan itu yang ada di akhirat nanti tidak harus dimaknai mizan timbangan loh. Tapi segala sesuatu yang dia menjadi sebab bagi tersingkapnya perbuatan-perbuatan kita. Nah, gitu loh. Wa huwa ab'ad anit ta'assuf fit ta'wil biwazni sohaif. Ini maksudnya lebih selamat ya dari ta'assuf fit ta'wil biwazni sohaif. Ini lebih baik, lebih jauh maksudnya dari kesembronoan, dari kesenang-wenangan dalam masalah takwil terkait timbangan sohaif kertas. Artinya punya Mu'tazilah ini jauh lebih selamat gitulah dari problem-problem takwil yang nanti justru melahirkan problem lain, misalnya tentang masih dianggap Tuhan akan menciptakan mizan lah atau apalah, itu sesuatu yang lebih selamat. Artinya wis lah, nanti pokoknya ada sistem di dalam akhirat itu yang akan terbaca semua amal kita dari awal sampai akhir, baik dan buruknya akan ada, baik itu berbentuk suhuf atau timbangan yang bentuk apa, yang penting nanti itu, yang penting mizan itu informasi tentang itu gitu loh. Oke, wallahu alam bisawab. Karena tadi lumayan lama juga ya kita berbicara di Kolese. Pada pertanyaan Din. Ah, berarti apa yang berarti ini? Ada artinya? Apa Din? Bukannya ambil kira timbul toh kan? Dan ada bukunya. Iya, bukunya. Sama yang salah. Enggak, benar juga. Tapi keimananmu di masa inilah, di masa Kanjeng Nabi. Keimanan orang-orang awam. Sekarang ketika kamu ternyata oh begini ya maksudnya, berarti kamu sudah menjadi masyarakat ya masih awam juga, tapi sudah mulai belajar. Bagus. Bagus, bagus. Tapi kamu juga tidak masalah mau meyakini mizan itu amalmu nanti di bentuk kertas, tidak masalah. Itu dalam Ahlus Sunnah benar kok. Atau mau pakai Mu'tazilah tadi yang katanya tidak pakai timbangan, tapi ya pokoknya intinya itulah yang kasyif anak mal gitu. Oke. Question. Tidak ada pertanyaan. Kamu itu tidak ada pertanyaan, kamu tidak semangat atau kamu tidak ngerti? Ngerti. Oh, cuma lagi tidak semangat. Bukan. Apa? Iya. Ya, sudah. Bang Bosi, tanya Bang. Ada, cukup. Cukup. Oke, thank you Bang ya sudah Siap. bersamai. Ini karena masih mau ngambil barang-barang ketinggalan di kafe, jadi kita tutup lebih